Di era reformasi tahun 1998, saat itu kan kita tahu sedang terjadi reformasi, kemudian terjadi lost power ya di pihak negara, kemudian bagaimana tentara dan polisi juga tidak berfungsi, dan saat itu kita tahu terjadi penjarahan di mana-mana, ada penjarahan, ada pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan. Nah, mesti ada dong kelompok masyarakat yang tampil untuk ikut serta mengamankan negeri ini. Nah, saat itu FPI mencoba tampil dengan kemampuan apa adanya untuk mencegah masyarakat jangan menjara, jangan membunuh, itu yang kita lakukan. Dan ternyata gerakan FPI ketika itu cukup berhasil. Dan itu diakui oleh negara maupun tentara maupun polisi bahwa tahun 98 itu FPI termasuk salah satu komponen bangsa dari sekian banyak komponen bangsa yang ikut serta untuk meredam. Nah, jangan sampai ini kerusuhan kalau nggak diredam, wah bisa banyak memakan korban. Nah itu, jadi saat itu kita lihat bukan itu saja. Akhirnya karena ada loss control, loss power dari pemerintah, akhirnya kemungkaran kan ada di mana-mana. Maksiat, mungkar, narkoba, orang mabok, apa segala macam. Dari situ FPI terbantu. Jadi kemungkaran ini nggak boleh dibiarkan. Kemungkaran ini harus dilawan. Kemungkaran dan kezaliman. Itulah yang melatar belakangi akhirnya berdirinya FPI. Nah, ternyata di luar dugaan begitu FPI berdiri mencoba untuk melakukan tugasnya yang ala kadarnya tadi, tapi ternyata akhirnya menjadi tumpuan harapan umat. Ya, di mana-mana dari Sabang sampai Merauke begitu mereka punya keluhan terhadap kemungkaran apa, mereka minta FPI didirikan. Sampai sekarang ada di hampir 30 provinsi. Jelas kan? Itu singkatnya. Alhamdulillah saat ini sebagaimana kita ketahui usia FPI masuk ke 18 tahun. Selama 18 tahun ini dalam usia FPI ini tentu FPI sudah berjuang dengan jatuh bangunnya, suka dukanya, dengan segala tantangan dan halangan. Alhamdulillah dari berbagai pengalaman yang telah dialami oleh FPI selama 18 tahun ini, itu menjadi modal buat FPI untuk memperbaiki diri. Karena kan kita wajib melakukan evaluasi. Jadi selama 18 tahun ini apa sih yang sudah bagus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Yang belum bagus ya kan kita evaluasi bagaimana cara memperbaikinya. Nah, dengan adanya pengalaman yang 18 tahun ini, alhamdulillah saya lihat sendiri di tingkat pimpinan FPI kawan-kawan, kaderisasi itu berjalan dengan baik. Itu yang pertama, kaderisasi berjalan dengan baik, dan dengan segudang pengalaman ini pun akhirnya mereka lebih dewasa di dalam menjalankan organisasi. Nah, jadi Ana ingin katakan bahwa dalam usia 18 tahun ini FPI sudah banyak sekali mendapat pengalaman yang bisa dijadikan modal sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki perjuangannya. Saya ingin tekankan, yang saya harapkan daripada para aktivis FPI itu semangat juangnya lebih tinggi. Semangat juangnya lebih tinggi tentu harus diikat dengan keikhlasan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi yang sering saya ungkapkan di mana-mana, jangan sekali-kali aktivis FPI membangun fanatik keorganisasian. Fanatik yang saya maksudkan di sini adalah ta'assub ya. Ta'assub yang berlebih, fanatik yang berlebih, sehingga akhirnya mereka eksklusif
Seolah-olah kalau yang bukan FPI itu bukan pejuang, kalau yang FPI pejuang, ini sangat berbahaya sekali. Jadi FPI adalah FPI. FPI adalah sebuah wadah perjuangan. FPI adalah sebuah kendaraan perjuangan. FPI ini adalah media perjuangan bagi umat yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin liizil Islam wal muslimin. Tapi jangan sampai ada aktivis FPI cintanya kepada FPI kebablasan. Kecintaan kan perlu, kita cinta kepada organisasi perlu, cinta kepada perjuangan perlu. Tapi cinta yang berlebih, cinta yang kebablasan, ini akan mengantarkan kepada fanatik yang sangat berbahaya. Nah, kita nggak mau itu terjadi di FPI. Jadi kita menginginkan bagaimana caranya seorang aktivis FPI manakala melihat saudara-saudaranya di NU, itu adalah saudara kami. Melihat saudara-saudaranya di Muhammadiyah, itu adalah saudara kami. Melihat saudara-saudara muslimnya dari berbagai macam kalangan, berbagai macam organisasi, mereka adalah saudara kami. Nah, kita itu yang ingin kita bangun dalam setiap jiwa daripada aktivis Front Pembela Islam. Jadi jangan dibangun eksklusivitas, jangan. Jadi jangan sampai FPI ini eksklusif kayaknya enggak membaur dengan masyarakat, enggak. FPI harus membaur dengan masyarakat dan harus jadi bagian daripada masyarakat. Karena kan moto perjuangan FPI kan selama ini sebagaimana kita ketahui pembela agama dan pelayan umat. Jangan lupa itu, kalau melayani umat yang nggak boleh eksklusif. Bagaimana bisa melayani umat kalau kita eksklusif merasa paling benar sendiri? Nah, itu yang kita harapkan untuk FPI. Adapun untuk umat secara keseluruhan, ya kita harapkan ke depan ini lebih merapatkan barisan, lebih menyatukan segala potensi yang mereka miliki. Apalagi kita lihat sekarang serangan-serangan terhadap Islam ini kan datangnya secara bertubi-tubi dan masif ya, meluas kemana-mana. Apalagi di zaman era IT, era medsos seperti zaman sekarang ini, serangan kepada Islam luar biasa. Nah, kalau kita tidak merapatkan barisan, menyatukan potensi, kita akan tenggelam, yaitu dalam arus gelombang serangan musuh. Nah, karena itu amanat kita kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Ayo kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, kita pupuk persaudaraan. Kalau ada perbedaan-perbedaan di antara kita, yuk kita bangun peradaban dialog. Dialog yang akhlak, dialog yang islami, dialog yang betul-betul berdiri atas dasar iman dan takwa dengan tujuan li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Seluruh pimpinan FPI dari pusat sampai ke daerah, saya ajak, saya serukan untuk menjadi panutan bagi mereka-mereka yang ada di bawah kepemimpinannya. Karena itu sudah seyogianya lah setiap pimpinan FPI dari pusat sampai daerah, mereka itu bukan hanya sekedar berilmu, bukan hanya sekedar berwawasan, tapi mereka juga harus berakhlakul karimah. Karena walau bagaimanapun juga leadership kepemimpinan dari para pimpinan FPI di berbagai daerah, itu tetap tolok ukurnya adalah bagaimana akhlak mereka, bagaimana sikap mereka, bagaimana perilaku mereka. Nah, kita harapkan mereka bisa menjadi panutan bagi kalangan FPI yang ada di bawah. Nah, karena itu sekali lagi kita serukan kepada seluruh pimpinan FPI dari pusat sampai ke daerah, yuk mari sama-sama kita perkuat tauhid, kita tegakkan syariat, dan kita muliakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Alatas, Ketua Umum Front Mahasiswa Islam. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam. Saya Selamat Ma'arif, Ketua Bidang Hizbah DPRP FPI. Saya Alil Hamid, Ketua Hilmi Hilal Merah Indonesia. Saya Muhammad Hanif Al-Attas, Wakil Ketua Umum Front Mahasiswa Islam. Saya Haji Ahmad Sabri Lubis. Saya Misbahul Anam Ibnu Turmudi Ahmad Atijani, Ketua Majelis Syuro Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Mengucapkan selamat atas milad FPI yang ke-18. Mengucapkan selamat milad yang ke-18 Front Pembela Islam. Mengucapkan selamat milad buat Front Pembela Islam. Selamat Idul Milad yang ke-18. Mengucapkan selamat milad kepada Front Pembela Islam. Ya, saya mengucapkan
HUT RI yang ke-71 sekaligus milad daripada Front Pembela Islam yang ke-18. Mudah-mudahan kedepannya semakin menjadi tumpuan umat, semakin terus menjawab tantangan masalah yang ada dihadapi oleh umat, dan ke depan berharap FPI terus dan mampu bisa mempersatukan umat menjadi umat yang satu. Mudah-mudahan FPI sebagai ormas terdepan dalam membela umat, dalam membela aspirasi-aspirasi perjuangan Islam, dan mudah-mudahan FPI sebagai organisasi yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai rumah bersih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai pemersatu umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Front Pembela Islam. Saya berharap ke depannya FPI akan menjadi tulang punggung untuk merubah Indonesia ke arah lebih baik, yang bersyariah, bermartabat, dan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan FPI makin istiqamah di dalam berdakwah, hizbah, dan jihad untuk menuju NKRI bersyariat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Front Pembela Islam dari sejak didirikan sampai akhir hari kemudian sampai hari kiamat tetap menjaga kesucian Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan semua yang diharapkan oleh para pejuang FPI digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan FPI dijadikan jabhatan thayyibatan mubarakatan mustaqimatan ila qiyamis saah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan usianya yang ke-18 ini Front Pembela Islam semakin berjaya dan juga semakin bisa menjadi perekat umat, dan juga bisa semakin menunjukkan peranannya di tengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara di dalam rangka mempertahankan akhlak serta akidah, dan juga mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita ucapkan kepada seluruh keluarga besar Front Pembela Islam dimanapun Anda berada, selamat milad FPI yang ke-18. Semoga FPI menjadi jabhatan thayyibah, salihah, mubarakah, nafi'ah linnasi ajmain. Mabruk, alfa mabruk.